Anda menyaksikan breaking news Kompas TV terkait adanya sebuah pesawat jatuh yang berada di kawasan Pasuruan, Jawa Timur, Saudara. Tergambar dalam visual Anda, ini adalah sebuah pesawat dengan nomor TT 3103 yang kalau dilihat secara sekilas ada tulisan TNI di sana, namun masih perlu dikonfirmasi terkait dengan jatuhnya pesawat ini, Saudara. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kecelakaan pesawat TNI Angkatan Udara di Pasuruan ini sudah bergabung melalui sambungan telepon bersama kami Babul Arifandi. Babul, selamat siang. Bisa diceritakan lokasi jatuhnya di mana dan bagaimana kondisi penanganan pesawat jatuh yang ada di sana, Babul? Ya, Sisko dan juga saudara, dapat kami sampaikan informasi terkait dengan insiden jatuhnya pesawat yang diduga berada di wilayah Bukit Penanjakan atau daerah kawasan lereng Gunung Bromo, tepatnya di wilayah Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Kondisi medan ini memang kondisi medan di lokasi kejadian memang cukup ekstrim begitu, Sisko. Kami dapat informasi bahwa sejumlah petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, kemudian Polri juga sudah menuju lokasi untuk melakukan pengecekan begitu atau juga evakuasi. Tapi kami juga belum mendapatkan informasi apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Selain itu, kami juga belum mendapat kepastian apakah memang proses evakuasi itu lebih mudah berada di wilayah Kabupaten Pasuruan atau lebih mudah dijangkau dari wilayah Kabupaten Probolinggo, karena titik subordinat dari titik jatuhnya pesawat ini berada di wilayah perbatasan antara Pasuruan dan Probolinggo. Begitu, Sisko. Baik, Babul, apakah ini sudah terkonfirmasi yang jatuh adalah pesawat TNI Angkatan Udara? Kalau iya, apakah sudah ada informasi kapan kemudian penerbangan ini dan mungkin ada informasi kapan hilang kontak ya, Babul? Ya, informasinya memang pesawat ini milik TNI Angkatan Udara, cuman terkait dengan jadwal, kemudian kapan pesawat dan dari mana pesawat ini terbang, ini masih belum terkonfirmasi, masih saling cek-cek info begitu, Sisko. Dan kami akan mengupdate informasi terbaru di lokasi kejadian, dan memang tidak mudah untuk menjangkau karena selain medannya ekstrim, kondisi jalan ini memang relatif sepi dan juga alat-alat transportasi kendaraan roda 4 juga sudah tidak mudah masuk untuk menjangkau ke lokasi. Begitu, Sisko. Baik, kalau dari visual yang kami tangkap di studio, ini juga banyak sejumlah orang di sana. Apakah ini kawasan untuk pertanian atau seperti apa sebenarnya jatuhnya pesawat milik TNI Angkatan Udara ini, Babul? Ya, titik jatuhnya pesawat TNI AU ini berada di kawasan Tebing Curam di perbukitan lereng Gunung Bromo, begitu, Sisko. Dan selama ini relatif tandus memang karena musim kemarau yang cukup panjang. Biasanya di kawasan ini dijadikan warga untuk bercocok tanam tanaman-tanaman gunung, kemudian tanaman-tanaman non pangan begitu. Namun karena cuacanya cukup terik dan juga cukup panas, maka proses evakuasi atau pengecekan ke lokasi memang tidak banyak dilakukan karena kendala akses, kemudian juga komunikasi di lokasi dengan wilayah lain yang cukup terhambat karena susah sinyal di sana, Sisko. Ya baik, memang kalau kami lihat dalam visual yang tergambar di studio ini, lerengnya juga cukup curam, memang tidak banyak permukiman juga terlihat di sana, memang ada sejumlah warga kemudian yang melakukan beraktivitas. Medan ekstrim memang jadi sekali lagi menjadi salah satu mungkin bisa dikatakan adalah kesulitan ataupun juga tantangan untuk melakukan proses evakuasi. Nah, informasi terakhir yang mungkin Babul dapat di lapangan itu, jam berapa atau pukul berapa ini informasi terkait adanya pesawat jatuh di lereng Gunung Bromo ini? Kami pertama kali mendapatkan informasi soal jatuhnya pesawat ini dari komunitas sahabat gunung ya. Jadi komunitas ini memang konsen memperhatikan isu-isu lingkungan, kemudian isu-isu soal kawasan di konservasi di kawasan lereng Gunung Bromo. Kami mendapatkan info sekitar pukul 11.20 begitu, dan selama proses itu kita kemudian mencari kebenarannya dan
baru sekitar 30 menit yang lalu dapat dipastikan bahwa memang ada pesawat jatuh di kawasan lereng Gunung Bromo, tepatnya di Bukit Penanjakan, Desa Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Sisko. Oke, Babul. Biasanya kalau ketika ada pesawat jatuh pada khususnya ini akan terdengar bunyi ataupun mungkin tanda-tanda seperti asap atau seperti apa. Nah, ini informasi didapat karena memang mungkin dari komunitas sahabat gunung ini mendengar ada bunyi ledakan kah atau mungkin melihat ada asap yang membumbung tinggi kah? Seperti apa mungkin yang bisa digambarkan, Babul? Ya, informasi dari masyarakat yang sempat kita gali sebelum kejadian ada bunyi pesawat yang mendarat sangat rendah. Cuman ledakannya tidak terlalu keras begitu, tahu-tahu sudah ada asap yang mengepul dan kemudian warga yang curiga mengecek ternyata sudah ada pesawat yang kondisinya sudah ringsek dan berantakan. Dan memang pertama kali ditemukan ini memang warga yang menemukan dan warga kemudian bersama dengan masyarakat yang lain melapor ke desa sebelum akhirnya diteruskan ke aparat kepolisian dan juga pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Itu. Baik, apakah mungkin Babul sudah terlihat ada sejumlah orang mungkin yang keluar dari pesawat atau seperti apa mencoba menyelamatkan diri atau mungkin ada informasinya Babul, mungkin ada korban yang masih selamat? Ya, berdasarkan visual yang kami dapat, memang yang terlihat hanya visual pesawat. Kami belum menemukan atau belum menerima konfirmasi adanya korban, baik itu korban luka ataupun korban meninggal, termasuk juga beberapa kru yang berada di dalam pesawat saat kejadian berlangsung, Sisko. Baik, masih dicari tahu ataupun juga digali informasinya berapa kemudian jumlah kru yang ada di dalam pesawat, apakah harapannya memang semua orang ataupun juga kru yang berada dalam penerbangan tersebut selamat, Babul dan juga saudara. Nah, kalau bisa digambarkan mungkin Babul, untuk di lereng Gunung Bromo sendiri, kondisinya itu seperti apa saat itu? Apakah cuacanya hujan atau mungkin kering atau mungkin anginnya kencang, Babul? Ya, saat peristiwa terjadi memang cuaca sangat cerah. Sepengetahuan kami dan informasi yang kami dapat tidak ada cuaca yang berbahaya, ada cuaca buruk begitu, kondisi sangat cerah. Kemungkinan dugaan dari masyarakat memang pesawat ini terbang rendah karena mengalami kendala teknis atau human error begitu. Karena kondisi cuaca cukup cerah, tidak menampakkan bahwa akan menimbulkan bahaya jika dilintasi oleh pesawat terbang ataupun helikopter begitu, Sisko. Baik, kondisi cuaca khususnya di daerah lereng Gunung Bromo ini cukup cerah seperti itu sehingga masyarakat ini tidak menduga kemudian kecelakaan ataupun juga insiden yang terjadi di sana. Dan sekarang juga masih digali informasinya berapa kemudian jumlah kru dalam penerbangan tersebut dan harapannya semuanya dalam kondisi selamat dan medannya juga cukup ekstrim untuk melakukan proses evakuasi. Babul, pertanyaan berikutnya adalah apakah proses evakuasi ini sudah terpantau ada pergerakan baik itu mungkin dari Basarnas, TNI ataupun juga Polri ke titik lokasi saat ini? Ya, pihak-pihak terkait Basarnas, Polri, kemudian BPD, terutama BPD Kabupaten Pasuruan dan juga Polres Pasuruan dan juga anggota dari Kodim 0819 Pasuruan yang sudah bergerak ke lokasi untuk melakukan pemindahan bangkai pesawat ataupun melakukan evakuasi jika memang ada kru yang perlu mendapatkan perawatan medis segera. Dan mohon dimaklumi juga bahwa kondisi medan ini cukup terjal, cukup ekstrim, jadi proses evakuasi ataupun proses perjalanan menuju titik jatuhnya pesawat ini tidak mudah. Biasanya jarak normal jika bisa ditempuh dengan 1 jam, maka ke lokasi ini membutuhkan waktu lebih lama sekitar 30 atau 2 kali lipat dari perjalanan normal. Begitu, Sisko. Baik, medan ekstrim menjadi salah satu kendala untuk tim penyelamat ataupun juga search and rescue ini datang ke lokasi bisa mencapai 2 kali lipat dari biasanya 1 jam perjalanan menuju ke lokasi titik jatuhnya pesawat milik TNI Angkatan Udara di Pasuruan, Jawa Timur. Kita akan jeda sejenak, Babul. Nanti kami akan terhubung kembali bersama Anda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara. Visual terkini yang Anda lihat di layar kaca Anda merupakan pesawat milik TNI Angkatan Udara. Tucano dari Skadron Udara 21, Wing Udara 2, Landasan Udara Abdurrahman Saleh, Jawa Timur.
Terpantau memang kepulan asap ini muncul dari badan pesawat dan memang masih perlu dikonfirmasi lebih jauh terkait informasi detail dari penerbangannya, jumlah kru dalam penerbangan tersebut dan kondisi dari pesawat ya. Karena pihak Kompas TV ataupun juga redaksi telah menghubungi sejumlah pihak mulai dari kepolisian ataupun juga TNI terkait masalah pesawat TNI Angkatan Udara yang jatuh di lereng Gunung Bromo dan ini juga masih baru terjadi, di mana informasi yang didapatkan dari rekan kami Babul Arifandi sebelumnya, pesawat ini terinformasi jatuh sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia Barat, sehingga masih sekitar 25 menit yang lalu informasi terkait ataupun juga seputar jatuhnya pesawat TNI Angkatan Udara ini. Tadi dijelaskan juga oleh rekan kami bahwa untuk situasi ataupun juga kondisi di sana ini medannya cukup ekstrim seperti itu, cukup curam dan juga namun memang kalau untuk kondisi cuaca ini masih terpantau cerah sehingga masih kami nantikan detail informasi secara lengkap bagaimana kemudian pesawat ini kemudian jatuh dan jumlah kru yang berada di sana. Kita akan kembali tersambung ataupun juga menghubungi Babul Arifandi yang sudah dalam sambungan telepon. Babul, kita lanjutkan kembali. Tadi kalau saya pantau dari visual ini ada sejumlah warga kemudian berlari seakan menyelamatkan diri. Sebenarnya kondisi ataupun juga kegiatan di sana itu seperti apa, Babul, aktivitasnya untuk warga sendiri? Ya, Sisko, memang meski jauh dari pemukiman, tapi titik jatuhnya pesawat ini memang banyak dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam dan ketika pesawat ini jatuh itu waktunya warga pulang ke rumah setelah sejak dari pagi mereka melakukan aktivitas pertanian di ladang di lereng Gunung Bromo. Kemudian mulai pukul 10 sampai 12 mereka pulang untuk beristirahat. Baru kemudian sekitar jam 2 sampai jam 5 sore kembali lagi beraktivitas di kawasan lereng Bromo di lereng Gunung Bromo untuk beraktivitas bercocok tanam. Jadi wajar ketika pesawat ini jatuh meskipun jauh dari pemukiman, namun banyak warga yang saat itu sedang berada di lokasi karena sedang melakukan aktivitas pertaniannya di lereng Gunung Bromo, Sisko. Baik, memang nampaknya menimbulkan kepanikan bagi masyarakat mengingat bahwa tadi seperti yang Anda katakan Babul bahwa lokasi lereng tersebut merupakan lokasi bercocok tanam bagi warga yang berada di kawasan lereng Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur. Nah, Babul, kalau misalnya mungkin Anda sudah mendapatkan informasi apakah kemudian pesawat dari TNI Angkatan Udara ini, khususnya dari Abdurrahman Saleh ini, memang rutenya melewati daerah tersebut atau memang baru kali ini saja sebenarnya, Babul? Apakah sudah ada informasinya? Ya, memang sebelumnya kawasan ini memang sering dilintasi karena pangkalan TNI Angkatan Udara sendiri di Pasuruan juga ada, kemudian di Malang juga ada, sehingga menjadi sirkulasi perlintasan pesawat dari TNI AU. Cuman memang baru kali ini terjadi pesawat jatuh, sebelum-sebelumnya tidak pernah ada insiden dan tidak pernah ada pesawat yang mendarat darurat barangkali seperti itu, Sisko. Berarti sudah pernah ada kejadian serupa seperti itu, Babul ya? Kalau pesawat yang melintasi di kawasan ini memang sering, cuman tidak pernah ada sampai terjadi insiden pesawat mendarat darurat ataupun pesawat yang jatuh seperti saat sekarang ini, Sisko. Oke, berarti baru pertama kali kemudian baru pertama kali untuk kejadian seperti ini. Namun memang untuk perlintasan udara di sekitar khususnya lereng Gunung Bromo ini sering ataupun juga kerap dilewati oleh TNI Angkatan Udara khususnya pesawat-pesawatnya ini ketika melintas seperti itu baik yang ada di landasan di Pasuruan, Jawa Timur ataupun juga di Malang seperti itu, Babul. Nah, iya, kalau kita lihat tadi kan kita masih berbicara soal Medan. Sebenarnya selain tebing yang curam, untuk lokasinya sendiri mungkin dari kepolisian terdekat atau Basarnas terdekat itu berapa jauh sebenarnya dari lereng Gunung Bromo, Babul? Ya, akses ini bukan hanya jauh, tapi juga tidak mudah untuk dilewati kendaraan roda 4. Karena jalurnya jalur makadam, bukan jalur beraspal, kemudian jalan-jalan yang dilalui ini memang sangat kecil, hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 atau itu pun kendaraan-kendaraan roda 2 tertentu ya. Jadi sebisal motor metik ini tidak memungkinkan untuk diajak berkeliling di kawasan ini.
Kemudian selain itu kawasan ini medannya ekstrim, tanjakan curam, kemudian ada turunan begitu, sehingga jika orang baru yang masuk ke kawasan ini dipastikan akan kesulitan untuk menaklukkan medan. Dan ini yang membuat aparat kepolisian, kemudian juga TNI dan BPBD kesulitan untuk menuju ke lokasi dengan cepat dan butuh waktu, butuh kendaraan khusus, misalkan seperti sepeda mobil, kendaraan sport ini yang bisa menuju ke lokasi dengan cepat. Gitu, Sisko. Iya benar, kalau memang kami lihat dari situasi kondisinya juga di sana ini, jalan ini kurang banyak yang beraspal, yang tanah, sehingga seperti yang Anda katakan bahkan kendaraan roda 4 pun juga tidak terlihat di sana. Yang paling memungkinkan adalah kendaraan roda 2, itu pun juga dengan roda mungkin seperti motor trail seperti itu yang bisa datang ke sana ya dengan cepat. Namun apakah tidak menutup kemungkinan akan dilakukan evakuasi menggunakan jalur udara seperti helikopter? Mungkin sudah ada informasinya, Babul? Ya, berbagai upaya terus dilakukan oleh petugas gabungan untuk melakukan evakuasi. Ada beberapa plan, kalau misalkan plan A, evakuasi melalui jalur darat ini tidak memungkinkan, maka akan diambil langkah-langkah antisipasi menggunakan plan B, ya, misalkan dengan evakuasi melalui jalur udara. Namun untuk kepastian proses evakuasi ini, petugas gabungan, Basarnas, BPBD, kemudian Polri dan juga TNI masih akan berkoordinasi untuk mengecek apakah memang kondisi medan dan kondisi awak pesawat ataupun bangkai-bangkai pesawat ini memungkinkan untuk dievakuasi secara darat ataupun perlu melakukan evakuasi melalui darat. Ini masih belum bisa dipastikan, Sisko, masih menunggu pengecekan di lokasi. Petugas masih saling berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik bagaimana sekiranya proses evakuasi bisa berlangsung dengan cepat dan mudah, Sisko. Ya, solusi terbaik tentunya bisa ditemukan dengan kalkulasi untuk meminimalisir adanya risiko ataupun juga tambahan korban kemudian dalam proses evakuasi di sana. Nah, kalau kita tadi berbicara masalah evakuasi yang dilakukan oleh pihak tim Search and Rescue, melibatkan BPBD, Basarnas, TNI dan juga Polri. Nah, mungkin dari komunitas sahabat gunung ini, apakah juga berencana untuk melakukan evakuasi juga? Apakah ada informasinya, Babul, sehingga bisa lebih cepat karena mengetahui medan jauh lebih paham seperti itu di sana? Ya, memang proses evakuasi ini tidak hanya melibatkan TNI, Polri, kemudian Basarnas, ya. Warga sekitar, masyarakat juga diminta untuk terlibat, termasuk komunitas sahabat gunung yang memang sehari-hari banyak beraktivitas di sana. Paling tidak komunitas-komunitas yang berada di lereng Gunung Bromo ini bisa membantu mencari akses-akses paling mudah ataupun bagaimana menyiasati sekiranya proses evakuasi bisa berlangsung lebih cepat dan bisa dilakukan dengan mudah, begitu, Sisko. Ya baik, tentunya ini perlu pemikiran yang solutif seperti itu, mengingat juga berkali-kali memang ditekankan oleh Babul juga lokasi, bahkan dari visual ini tergambar di visual bahwa lokasi bahkan pesawat yang jatuh ini miring karena berada di lereng Gunung Bromo, diduga ini milik TNI Angkatan Udara dan memang masih dicari tahu berapa kemudian jumlah kru yang berada di sana, dan memang harapannya semua, Babul dan juga saudara, adalah tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dan saat ini juga kalau terpantau dari informasi yang Anda sampaikan juga bahwa untuk kondisi cuaca di sana cerah, namun meskipun dalam kondisi cuaca cerah, proses evakuasi ini cukup terkendala karena tidak adanya jalan yang beraspal sehingga menyulitkan bagi tim gabungan penyelamat baik itu dari TNI, Polri, BPBD dan juga SAR untuk menuju ke lokasi, sehingga harus mungkin menggunakan kendaraan roda 2 untuk sampai ke sana. Beberapa plan ataupun juga rencana juga pastinya terus dipikirkan untuk menjadi solusi terbaik dalam melakukan proses penyelamatan. Bisa saja akan menggunakan jalur darat ataupun juga jalur udara. Terima kasih Babul Arifandi yang telah melaporkan langsung dari Pasuruan, Jawa Timur. Kami akan nantikan update ataupun juga perkembangan terkait pesawat TNI Angkatan Udara yang jatuh di lereng Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur. Saudara, kami tutup breaking news Kompas TV sampai di sini. Saya Francisco Don Asiano. Terima kasih dan sampai jumpa.